Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41. Berasa so sweet banget sih sang suami. Ayah ingin bertanya denganmu, bagaimana dengan usahamu menjadi istrinya Fatih? Bisanya dia menikahi adik iparnya. Tadi siang ayah bertemu dengan mereka berdua di mall, ucap ayah Theo. Dan menurut ayah, apa kelebihan adik iparnya tersebut? Lebih pantas kamu yang menjadi pendamping Fatih. Tapi tak apalah, menurut ayah, kamu bisa menakluki Fatih jadi istri keduanya juga tidak masalah kalau kamu mau. Lalu hempaskanlah istri pertamanya itu, lanjut kata Theo. Kinan meneguk minuman dinginnya terlebih dahulu yang sudah diantarkan oleh asisten rumah tangganya, hingga menyisakan setengah gelas. Atau kalau perlu kita buat Fatih menceraikan adik iparnya. Ingatlah Kinan, kamu sangat menyukai Fatih kan? Ayah ingin kamu bisa masuk ke keluarga Gibran dan menjadi salah satu ahli waris mereka. Kekayaan mereka itu sangat banyak, dan kamu tahu sendiri kan usaha ayah sudah tidak sehebat dulu, jadi setidaknya dengan kamu menjadi keluarga Gibran. Kehidupan kita akan semakin membaik, ucap Theo. Sudut bibir Kinan melengkung tipis, apa yang diutarakan oleh ayahnya sudah terorganisir di kepalanya. Tinggal eksekusi saja untuk menyingkirkan Jihan dari muka bumi ini, dan mengenai mengikat Fatih agar mau menikahinya sedang dia pikirkan. Ayah tahu bagaimana cara agar Fatih mau menikahimu dan sudah pasti akan berhasil, lanjut kata Theo dengan seringai tipisnya. 4 hari sudah berlalu, Fatih masih cuti kerja dan full menghabiskan waktu untuk Jihan dan anaknya. Demi menunjukkan keseriusannya pada Jihan untuk menjadi suami yang lebih baik. Dan kini keluarga kecil tersebut terlihat sedang merapikan beberapa barang dikemas dalam tas. Melanjuti pembicaraan sebelumnya, Fatih menginginkan Jihan untuk kembali tinggal di rumahnya. Dan selama 3 hari tinggal di rumah mertuanya, pria itu berusaha membujuk dan merayu Jihan agar mau pindah kembali. Memang tidak mudah bagi Jihan untuk kembali tinggal di rumah Fatih. Selain rumah itu penuh kenangan suaminya dengan kakaknya, juga ada kejadian yang sempat membuat hatinya amat terluka. Tapi setelah Bukaila memberikan pemahaman masalah rumah tangga, sedikit demi sedikit Jihan luluh mau diajak kembali tinggal di rumah suaminya. Dan juga sudah tentu dengan segala persyaratan yang dia ajukan pada suaminya, Fatih pun menyanggupinya. Sayang, sudah siap semuanya, nanti kita keburu kesorean sampai rumah. Tanya Fatih sembari menghampiri Jihan yang masih merapikan bajunya yang tempo hari dibelikan oleh Fatih di atas ranjang. Ini sudah mau selesai kok Pak, jawab Jihan. Lantas Fatih turut membantu mengemasi tas milik Jihan, sementara koper miliknya sudah siap di bawah. Setelah selesai, Fatih yang membawa tas milik istrinya dan menuntut Jihan untuk sama-sama turun ke bawah. Setibanya di bawah, Ezra tampak digendong oleh ayah Iqbal dan di sana juga ada Bukaila. Mereka sengaja ada di ruang tamu untuk kembali melepas anaknya dibawa oleh suaminya.
Ingat Fatih, kali ini ayah sangat anti untuk menjaga anak ayah satu-satunya. Jika sampai terjadi seperti tempo hari, ayah dan ibu benar tidak akan memaafkan dan menerimamu kembali menjadi menantu. Tegur ayah Iqbal penuh ancaman. Insya Allah ayah, ibu, aku akan menjaga Jihan dan memperlakukannya dengan baik-baiknya. Aku sudah jerah ya, dan tidak mau kehilangan Jihan kembali, jawab Fatih sejujur-jujurnya. Dan jangan lupa sering tengok ibu dan ayah di sini, bawa Ezra sekalian, timpal Bukaila. Iya Bu, itu pasti. Kami berdua akan sering main ke sini, jawab Fatih. Bukaila menatap sendu pada putri satu-satunya, lalu memeluknya dengan hangat. Di lubuk hatinya masih ada rasa tidak rela melepaskan kepergian Jihan. Tapi apa boleh buat, anaknya sudah memiliki suami dan sudah jadi kewajiban seorang istri mengikuti keberadaan suaminya. Baik ya nak sama suamimu. Jika ada problem apapun adukan pada ibu atau ayah ya, pinta Bukaila saat memeluk Jihan. Iya Bu, doain Jihan semoga kali ini lebih baik dari sebelumnya, jawab Jihan, kedua tangannya mengusap punggung ibunya dengan lembut. Ibu selalu mendoakan kebahagiaanmu, nak. Di balik pelukan ibu dan anak, Fatih turut mengusap lembut punggung istrinya. Kepergian Jihan kali ini meninggalkan rumah masa kecilnya sudah tidak dalam keadaan terpaksa dan hati yang gerundel. Tapi penuh dengan hati yang lapang untuk ikut ke rumah suaminya dan senyuman yang terulas pada wajah cantiknya. Nanti motor kamu, ayah akan antar ke rumah Fatih, ucap ayah Iqbal. Masalah motor Jihan gampang ya, nanti aku aja yang urus lagi pulu, aku udah beli mobil buat Jihan. Jadi nanti kalau dia mau kemana, mana bisa bawa mobil, sahut Fatih. Jihan yang baru mengurai pelukan ibunya dibuat melongo. Loh papa kok gak bilang kalau beli buat Jihan, tanya Jihan dengan tatapannya yang terkejut. Bagaimana Jihan tidak terkejut? Dia dibelikan mobil padahal tidak minta. Mobil harganya bisa ratusan juta dan bagi Jihan itu uangnya banyak, seperti gadis itu lupa suaminya orang berada. Pria itu tersenyum hangat, tangannya pun terulur mengusap rambut istrinya. Surprise for you, sayang. Kadoku atas kelulusan sekolahmu, aku kan belum kasih apapun buat kamu, jawab Fatih. Pipi Jihan jadi bersemu, bola mata indahnya dibuat mendelik berulang kali, berasa so sweet banget sih sang suami. Tapi Jihan kan belum bisa nyetir pah, mendadak bibir Jihan mengerucut. Kan ada aku yang siap jadi pelatih sayang, siap juga jadi sopirnya Nyonya Fatih, balas Fatih sembari mengerlingkan salah satu netranya. Dicubitlah dengan gemasnya pinggang suaminya. Gak usah genit deh. Ayah Iqbal dan Bukaila jadi ikutan senyum sendiri. Setidaknya melihat Fatih dan Jihan sudah mulai dekat satu sama lain menandakan ada kemajuan dalam rumah tangganya. Pertengkaran dalam rumah tangga itu wajar, tapi jangan sampai mengalami KDRT. Jihan mengambil alih Ezra dari gendongan ayahnya. Kalau begitu kami berdua pulang dulu ya Bu. Ayah, pamit. Fatih terlebih dahulu, kemudian salam taksim kepada kedua mertuanya, disusul oleh Jihan. Hati di jalan ya, nak,
ucap ayah Iqbal sembari mengantar anak, menantu dan cucunya masuk ke dalam mobil. Dah opa, dah oma antizra ain agi di sini, ucap Ezra sembari tersenyum lebar menunjukkan rentetan gigi putihnya. Oma tunggu ya, dada sayangnya oma, sahut Bukaila sembari melambaikan tangan. Jihan, Fatih serta Ezra membalas lambaian tangan kedua orang tua tersebut, dan tak lama mobil Fatih melaju meninggalkan rumah orang tua Jihan. Entah kenapa netra Bukaila jadi berbinar, lantas ayah Iqbal merangkul bahu istrinya. Semoga kali ini anak kita keadaan baik, baik ya ayah, ucap Bukaila begitu lirih. Insya Allah bu, kali ini sikap Fatih sudah kembali seperti dulu dan justru lebih dari sikapnya pada embun. Kita doakan rumah tangga anak kita bahagia dan rukun. Amin. Doa dan restu dari orang tua salah satu jembatan menuju kebahagiaan dalam membangun mahligai rumah tangga anak-anaknya. Mungkin bagi beberapa orang itu hal yang sepele, tapi jangan disangka doa orang tua untuk anaknya luar biasa mujarab. Sementara itu di rumah sakit, Kinan tampak uringan setelah 4 hari tidak melihat keberadaan Fatih di rumah sakit. Sialan Mas Fatih pakai ambil cuti segala. Memangnya sehebat apa sih adik iparnya itu? Geram sekali Kinan. Pokoknya jangan sampai rencanaku dengan ayah gagal. Mas Fatih harus jadi milikku secepatnya. Sekitar 1 jam menempuh perjalanan tibalah Fatih, Jihan, dan Ezra di kediaman rumah Fatih. Pagar rumah tersebut sudah dibukakan oleh Dani sang satpam, lantas barulah mobil yang dikendarai oleh Fatih masuk ke dalam carport. Netra Jihan agak memicing saat melihat ada mobil model city car berwarna merah terparkir di dalam carport tersebut. Mobil siapa itu? Apa di rumah sedang kedatangan tamu? Batin Jihan bertanya sendiri. Bik Murni dan Nia langsung menghampiri mobil majikannya menyambut kepulangan si pemilik rumah. Assalamualaikum Non Jihan, Pak Fatih, sapa Bik Murni tersenyum sumringah ketika Jihan sudah keluar dari mobil. Waalaikumsalam Bik Murni, Mbak Nia, balas sapa Jihan ramah. Bibi senang lihat Non Jihan sehat dan kembali ke sini, ucap Bik Murni. Jihan mengulung senyumnya, sembari menatap suaminya yang baru saja keluar dari mobilnya. Bik Murni, Pak Dani tolong bantu keluarkan barang di dalam bagasi ya, nanti langsung taruh di kamar, perintah Fatih. Baik Pak Fatih, jawab Bik Murni dan Dani serempak. Nia sang pengasuh juga langsung ngomong Ezra, kebetulan sekali bocah kecil itu lagi mau diambil sama babysitternya. Sebentar Bik, di dalam lagi ada tamu ya, siapa tamunya? Tanya Jihan saat melihat wanita parubaya itu mengeluarkan tas yang ada di dalam bagasi mobil. Gak ada tamu kok Non di dalam, jawab Bik Murni mendadak jadi orang bingung. Oh gak ada tamu, terus ini mobil siapa Bik kok ada di sini? Lanjut Jihan bertanya sambil menunjukkan mobil berwarna merah tersebut dengan raut wajah bingung. Fatih jadi tersenyum sendiri,
lalu merangkul istrinya dari belakang. Loh Pah, terkesiap Jihan dipeluk suaminya dari belakang. Sementara itu, Fatih kemudian mengiring istrinya untuk melihatnya lebih dekat lagi. Jika dilihat tampak dari depan mobil itu ada pita berwarna merah yang melekat di moncong mobil tersebut. Dan hal itu membuat Jihan menolehkan wajahnya ke belakang demi bisa melihat wajah Fatih. Sayang tidak sedang amnesia, kan? Tanya Fatih. Enggak, jawab Jihan cepat sembari menggelengkan kepalanya. Masih ingatkan yang aku katakan di rumah ibu? Kini Jihan menganggukkan kepalanya. Ingatan dia masih fresh kali ini. Lalu dia kembali memandang mobil yang masih kinclong tersebut. Mobil ini hadiah untukmu sayang. Semoga bermanfaat ya. Tapi tunggu kamu dapat SIM dulu baru boleh mengendarai secara bebas. Ucap Fatih pas sekali di telinga Jihan, hingga hembusan napas pria itu terasa hangat di pipi Jihan. Jihan menundukkan kepalanya menatap tangan suaminya yang masih melingkar di perutnya. Ada rasa terharu dapat kado semewah ini dari suaminya. Kado ini bukan sogokan dari papa, kan? Dan tidak ada udang di balik bakwan, kan? Tanya Jihan begitu lirih, sembari tangannya menyentuh lengan suaminya. Suara kekehan kecil keluar dari mulut Fatih. Bisanya istrinya berpikir seperti itu. Sayangku, cintanya aku, mobil ini murni hadiah dariku. Tidak ada udang di balik batu, bukan juga udang di balik bakwan, jawab Fatih. Ya, kali aja papa mau nyogok Jihan biar papa lulus ujian selama sebulan ini dengan belikan Jihan mobil, atau... Jihan mengantungkan ucapannya karena teringat tentang urusan hak suami istri dalam pernikahan. Fatih mengurai pelukannya lalu memutar balik tubuh Jihan, kemudian tangannya menyentuh dagu istrinya agar menatap dirinya. Sesaat mereka saling bersitatap dan mengunci pandangan mereka berdua. Semua keputusan ada di tanganmu sayang. Aku hanya ingin membuktikan atas segala ucapan padamu dan tidak ada niatan aku menyogokmu biar lulus ujian darimu. Dan satu hal yang aku ingatkan kembali, sayang tidak perlu khawatir, aku tidak meminta hakku sebagai suamimu. Aku akan sabar menunggu sampai sayang mau menerima aku sebagai suami, imbuh Jihan. Sesuai salah satu syarat Jihan saat memberikan kesempatan kedua untuk Fatih adalah tidak ada urusan masalah ranjang. Dan Fatih menghargai permintaan istrinya termasuk saat pindah ke rumahnya Jihan juga meminta untuk tidak tidur sekamar dulu. Memang butuh perjuangan untuk meluluhkan hati Jihan. Tapi setidaknya sudah beberapa hal sudah bisa Jihan terima, seperti dipeluk, dicium pipi, kening sudah tidak dimarahi sama Jihan. Terima kasih buat kadonya, tapi janji nanti ajarin Jihan nyetir mobil ya Pak, ucap Jihan, wajahnya tampak malu. Sudah pasti dong sayang, jawab Fatih. Bersambung.